Pemirsa, untuk mengulas soal kecelakaan dua pesawat Angkatan Udara yang jatuh di kawasan Gunung Browo, Jawa Timur, saat ini sudah bergabung bersama kami dari luar studio analis penerbangan sekaligus Chairman Indonesia Center for Air Power Studies, Cepi Hakim. Selamat malam, Pak Cepi. Selamat malam, terima Ya. kasih. Terima kasih Pak Cepi telah bergabung bersama kami. Pak Cepi, sejauh ini memang kami masih menunggu keterangan resmi seputar penyebab jatuhnya dua pesawat milik TNI AU. Tapi dari keterangan kontributor yang sudah berada di lokasi dikatakan bahwa sudah berhasil dievakuasi dua awak. Kemudian masih berupaya untuk dievakuasi dua awak lainnya. Dua awak yang sudah berhasil dievakuasi berada di Pasuruan, yang di Probolinggo masih dilakukan proses evakuasi terhadap dua korban yang dikatakan masih berada di dalam pesawat dalam kondisi terbakar. Tapi tentunya kami masih menunggu keterangan resmi mengenai jatuhnya pesawat milik TNI AU ini. Tapi melihat kondisi medan, Pak Cepi, yang menurut keterangan dari saksi mata berkabut tebal sehingga mengakibatkan jarak pandang tidak terlalu bagus, apakah mungkin menjadi penyebab awak kehilangan kendali pesawat sehingga jatuh? Ya, yang pertama, kecelakaan pesawat bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, dalam peristiwa-peristiwa kecelakaan pesawat terbang memang semua orang ingin segera mengetahui apa sebabnya, dan mereka reka cuaca ini itu dan sebagainya. Saya ingin garis bawahi di sini bahwa penyebab kecelakaan hanya bisa dijelaskan oleh tim investigasi. Ya, tim investigasi yang authorized ya. Kalau di penerbangan sipil itu KNKT, kalau di Amerika namanya NTSB, National Transportation Safety Board, kalau di Angkatan Udara namanya PPKPT, Panitia Penyelidik Kecelakaan Pesawat Terbang. Hanya mereka yang bisa menjelaskan itu. Kenapa? Karena hanya mereka yang memiliki otorisasi untuk mengakses data-data awal, data-data pendahuluan. Misalnya dokumen tentang histori pesawat terbang, dokumen tentang data personil pilot, dan lain sebagainya. Dan itu sebabnya maka kita tidak bisa segera mengatakan bahwa kecelakaan ini karena cuaca, karena kabut, dan sebagainya. Itu nanti setelah tim penyelidik yang authorized body itu selesai melaksanakan investigasi. Baik, Pak Cepi. Pak Cepi, mungkin bisa dijelaskan kepada kami seberapa jauh Anda ketahui canggihnya pesawat Super Tucano yang jatuh di Pasuruan dan Probolinggo ini? Ya, pesawat ini relatif baru ya, relatif baru. Walaupun pesawat baru sama pesawat lama itu bukan faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Dan pesawat ini adalah pesawat tempur taktis. Pesawat yang bisa digunakan untuk latihan advance flight training para pilot, dan juga bisa digunakan sebagai pesawat tempur taktis sebagai counter insurgency atau bantuan tembakan pasukan di darat. Intinya pesawat apapun ya, kalau kita berbicara tentang dunia penerbangan, maka banyak sekali rules and regulation, manual procedures yang membatasinya. Dan itu yang menyebabkan penerbangan itu relatif aman ya, apabila mengikuti semua ketentuan yang berlaku. Mengikuti ketentuan yang berlaku, kemudian menghadapi keadaan darurat pun itu sudah dilengkapi dengan namanya emergency procedures. Jadi dalam dunia penerbangan itu ada normal procedures, ada emergency procedures. Hasil penyelidikan penyebab kecelakaan pesawat ya pada umumnya itu selalu muncul yang digarisbawahi terjadi penyimpangan dari ketentuan yang berlaku pada umumnya ya. Dan pada kecelakaan yang fatal seperti ini itu selalu disebut bahwa kita tidak mungkin mengetahui 100% penyebabnya. Itu sebabnya final result dari investigasi penyebab kecelakaan pesawat terbang selalu menggunakan terminologi most probable cause. Ya, kemungkinan yang paling mungkin. Dan kecelakaan pesawat terbang tidak pernah disebabkan oleh satu sebab saja. Itu sebabnya maka most probable cause itu
akan terdiri dari A yang berkontribusi, B yang berkontribusi terhadap ini, C yang berkontribusi. Dan selalu diikuti juga dengan rekomendasi bahwa dengan analisis the final result dari penyelidikan penyebab terjadinya kecelakaan pesawat itu A, B, C, D, maka dikeluarkanlah rekomendasi seyogianya melaksanakan A, B, C, D. Semua itu tujuannya agar kecelakaan pesawat dengan penyebab yang sama tidak ulang kembali. Khusus untuk kecelakaan yang kita dengar, saya juga baru terbatas mendengar dari media, kecelakaan pesawat yang dalam latihan formasi itu acap kali memang disebabkan senggolan ya, kalau senggolan atau tabrakan atau apapun namanya, karena terbang dalam format formasi itu tidak mudah ya. Kalau kita naik mobil aja, kita ngikutin mobil depan itu kan sulit. Itu cuma depan belakang, ya, cuma maju mundur. Bayangin pesawat tuh maju mundur dan atas bawah. Dan dia juga dipengaruhi oleh cuaca dan sebagainya, sebagainya. Jadi kemungkinan itu banyak sekali dan hanya bisa kita ketahui setelah investigasi yang dilakukan oleh investigation body yang authorized, baru kita bisa menyadari, baru kita bisa menerima penjelasan, oh penyebab kecelakaannya adalah ABCD, ABCD. Sekali lagi, untuk kecelakaan pesawat yang fatal, maka tidak pernah disebutkan kecelakaan ini penyebabnya ini, tidak pernah. Selalu terminologinya adalah most probable cause. Ya, kemungkinan yang paling mungkin terjadi adalah, nah itu ada uraiannya juga, bahwa ABC ini berkontribusi terjadinya kecelakaan, ini berkontribusi, dan selalu diikuti oleh rekomendasi. Seyogianya melaksanakan ini. Dan final destination atau final result ini memang ditujukan untuk tidak terulang kembali kecelakaan dengan penyebab yang sama. Oke. Dan dalam proses investigasi kecelakaan seperti ini, barang bukti seperti apa yang perlu ditemukan untuk mengetahui penyebab pasti dari kecelakaan? Ya, proses investigasi itu sangat detail ya. Paling tidak mereka akan mengumpulkan data awal. Ya, data awal juga tuh sangat lengkap. Ya. Misalnya data awal tentang riwayat pesawatnya sendiri. Data awal tentang kesehatan para pilot. Jadi tim investigasi yang badan investigasi yang resmi, yang authorized itu akan terdiri dari banyak sekali expertise ya. Ada dokter penerbangan, ya, flight surgeon, ada teknisi, ada pilot senior dan lain sebagainya. Mereka menganalisis data awal terlebih dahulu, kemudian mereka mencoba dengan metode tertentu menganalisis kira-kira terjadinya seperti apa. Jadi dengan data awal yang dia miliki, dia menganalisis exercise-nya apa dan sebagainya, sehingga tadi most probable cause adalah, oh ternyata ini berkontribusi terjadinya kecelakaan, ini berkontribusi terjadinya kecelakaan, dan kemudian disimpulkan atau ditambahkan rekomendasi beberapa hal yang harus ditindaklanjuti agar kecelakaan sejenis dengan penyebab yang sama tidak terulang kembali. Dan ini tidak mudah, ya, sangat complicated ya. Apalagi tidak ada saksi mata yang bisa memberikan data teknis terjadinya seperti itu. Ya. Ya. Pak Cepi, tadi Anda sempat mengatakan formasinya formasi latihan rutin dan yang memang kita ketahui 2 atau 4 pesawat sebenarnya, 2 pesawat jatuh ini sedang melakukan latihan rutin. Anda mengatakan formasi latihan rutin itu tidaklah mudah. Adakah keahlian tertentu yang harus dimiliki oleh awak yang menerbangkan pesawat apalagi dengan jenis seperti ini? Ya, yang membedakan penerbangan sipil dengan military itu adalah minimal 2 hal ya. Di angkatan udara dikenal general flying, itu terbang biasa, take off, cruising, landing ya. Dan ada namanya tactical atau combat readiness, kesiapan tempur. Dan 2 hal yang paling penting dalam combat maneuver itu adalah terbang formasi dan terbang aerobatik. Nah, kalau ditanyakan seberapa berbahaya atau bagaimana, semuanya saya berani mengatakan di sini atau saya harus mengatakan di sini, semuanya aman selama ketentuan itu diikuti. Ya, sulit, jelas sulit. Tetapi ada tahapan latihan
yang bisa mengatasi kesulitan itu. Misalnya terbang formasi, tidak mungkin terbang formasi langsung 4 pesawat, pasti 2 pesawat dulu. Ya, ada leader, ada wingman, udah matang, ada tahapan-tahapannya 2 atau 3, kemudian 4. Manuver-manuver begitu juga, ya, semua ada tahapannya. Jelas kalau dibilang itu sulit, jelas sulit. Tetapi untuk mengatasi kesulitan itu ada perangkat produk silabus latihan yang dalam upaya mencapai keahlian itu, mencapai skill level tertentu sehingga mereka mampu melakukan atau melaksanakan tugas-tugas aerobatik atau formasi. Baik Pak Cepi, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.